Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang uang panai. Apa itu uang panai? Di Sulawesi, khususnya Bugis dan Makassar, ada tradisi yang namanya uang panai. Uang panai dalam bahasa Bugis disebut duit menre, atau dalam bahasa Makassar disebut duit panai. Uang panai ini merupakan pemberian uang dan material lainnya dari calon mempelai laki-laki ke mempelai perempuan. Uang panai di suku Bugis Makassar digunakan untuk resepsi pernikahan atau biasanya juga disebut sebagai uang belanja. Nah, ini sebagai bukti pertanggungjawaban dan bukti keseriusan seorang laki-laki kalau dia ingin menjadi calon imam bagi sang mempelai wanitanya. Tradisi uang panai ini sudah lama. Nah, tradisi ini itu sebenarnya tradisi pra-Islam, di mana raja-raja terdahulu itu memberikan seserahan kepada seorang wanita yang dianggap memiliki kasta sosial yang tinggi, seperti seorang bangsawan atau semacamnya. Nah, di masa lampau, uang panai ini tidak berupa uang, tapi berupa harta benda seperti emas, berupa properti, berupa sawah. Seiring berjalannya waktu, terjadilah Islamisasi. Ya, ada namanya mahar. Mahar ini yang menjadi syarat sah dalam perkawinan. Jadi, uang panai yang awalnya sebagai syarat utama, kini menjadi syarat pelengkap untuk melakukan pernikahan. Tapi kini banyak masyarakat yang menganggap uang panai itu sebagai syarat utama dalam pernikahan. Apalagi orang-orang yang berada dari luar daerah Bugis Makassar itu sangat banyak sekali mengira kalau uang panai ini adalah syarat utama dalam perkawinan. Kalaupun dikatakan seperti itu, ya tidak salah juga. Kalau kita melihat dari sudut pandang tradisi, ya memang tradisi Bugis Makassar menganggap uang panai ini tuh syarat wajib harus dipenuhi untuk melaksanakan pernikahan. Tapi kalau dari perspektif agama, ya tidak, bukan uang panai. Uang panai ya hanya sebagai syarat pelengkap doang. Kalaupun tidak ada tapi adanya mahar, ya tetap perkawinan tetap sah. Mahar sendiri dalam Islam kan sebagai media yang bertujuan untuk memuliakan mempelai wanita, dan mahar ini pun ya ditentukan oleh mempelai wanita. Ada beberapa pendapat tentang mengenai uang panai ini. Yang pertama, ada yang berpendapat kalau uang panai ini haram dengan alasan ya karena menyusahkan mempelai laki-laki. Dan katanya ya sebaik-baiknya perempuan yang paling murah maharnya, karena saat mahar semakin tinggi zina pun semakin bertebaran luas. Tapi ada juga yang berpendapat kalau uang panai itu mubah dan boleh-boleh saja. Ini seperti dengan fatwa MUI tahun 2022 di Sulawesi yang mengatakan kalau uang panai itu hal yang mubah dan boleh-boleh saja, karena uang panai dan mahar itu hal yang berbeda. Dan kata Nabi Muhammad, jika kalian melakukan walimah, pesta, hendaklah dihadiri oleh seseorang, meskipun itu hanya dengan seekor kambing. Nah, tujuan uang panai ini pun ya seperti itu. Calon mempelai laki-laki memberikan uang panai terhadap calon mempelai wanita itu dengan tujuannya ya untuk memfasilitasi resepsi pernikahannya, bukan sebagai mahar yang ada maharnya tersendiri, ya ada uang panai tersendiri. Tapi karena ini sudah menjadi tradisi yang turun menurun dari nenek moyang kita, makanya uang panai ini ya sudah tidak bisa dipisahkan gitu dalam pernikahan. Bisa dipisahkan, tapi lebih baik tidak dipisahkan gitu, karena memang
dengan tujuan kita menjaga tradisi itu. Dan kalaupun ada yang mengatakan itu haram karena memberatkan, nah wampanai ditentukan bukan dari satu pihak, tapi ditentukan dari dua pihak, dari pihak calon mempelai laki-laki dan calon mempelai perempuan. Nah, dari negosiasi itu kan ya sudah sudah bisa diketahui kan. Kalau memang memberatkan ya udah, jangan nikahi, cari pasangan yang lain. Ya kalau tidak memberatkan, terus sama-sama semuanya ya mau, ya kan itu tidak ada masalah. Jadi hukum wampanai yang pertama ada yang mengatakan haram dan ada yang mengatakan mubah, boleh-boleh saja. Tapi dalam tradisi Bugis Makassar, wampanai tetap harus dijaga. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.